Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ada beberapa langkah ketika seseorang telah memasuki umur 40 tahun. Umur 40 itu adalah sebagai puncak daripada manusia. Dan banyak yang menyatakan ketika sudah umur 40 tahun, ciri dia menjadi ahli surga atau neraka ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim fa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini mari kita tingkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah dalam artian yang sebenar-benarnya dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan hal tersebut di sisi Allah kita dicatat sebagai hamba yang muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ada beberapa langkah ketika seseorang telah memasuki umur 40 tahun. Wa idza balagha arba'ina sanah. Jadi Allah memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah umur 40 tahun. Yang pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kita berdoa memohon pada Allah agar diberikan kemampuan an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah sehingga sampai umur 40 tahun. Jadi kalau melihat redaksi dari teks ayat itu, untuk bersyukur saja itu kita bermohon pada Allah. Artinya apa? Tanpa pertolongan Allah SWT kita tidak akan bisa bersyukur. Banyak fakta di masyarakat, ketika seseorang 40 tahun, apakah kemudian diberikan kesempatan bersyukur pada Allah atau tidak? Itu tergantung Allah SWT. Maka ketika dia bisa bersyukur pada Allah, maka salah satu di antara beberapa cirinya semakin mendekatkan diri pada Allah, semakin dekat pada masjid, semakin banyak melakukan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah. Akan tetapi ketika tidak dapat pertolongan Allah untuk bersyukur di usia 40 tahun ke atas, bukannya semakin dekat pada Allah, tapi semakin jauh dari Allah SWT. Dan itu banyak sekali. Maka oleh Allah diberikan petunjuk. Langkah pertama di usia 40 tahun, perbanyak Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Perbanyaklah berdoa pada Allah agar diberikan kemampuan untuk bersyukur kepada Allah SWT. Umur 40 itu adalah sebagai puncak daripada manusia. Dan
banyak yang menyatakan ketika sudah umur 40 tahun, ciri dia menjadi ahli surga atau neraka ada di situ. Kalau di umur 40 tahun itu lebih banyak melakukan amaliyah-amaliyah yang diridhoi Allah, itulah ciri husnul khotimah. Akan tapi di usia 40 tahun semakin jauh, semakin banyak maksiatnya, itu ciri nanti su'ul khotimah. Karena di usia itu adalah usia penentuan. Masyarakat rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, ketika beliau menjadi seorang saudagar yang luar biasa, usahanya sudah berada di masa keemasan, kejayaannya. Tetapi ketika di usia 40 tahun, beliau kemudian tidak fokus lagi kepada usaha bisnis ekonominya, perdagangannya, tapi kemudian lebih kepada beribadah kepada Allah SWT. Dan saat itu beliau mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, di usia kematangan itu. Artinya apa? Di usia itu, di usia 40 tahun itu, kita bukan lagi saatnya untuk bermain-main, bukan lagi saatnya untuk bersantai-santai, karena sudah semakin dekat waktu kita untuk mempertanggungan segala yang kita lakukan di hadapan Allah SWT. Maka di usia itu kita harus mempersiapkan diri. Itu langkah pertama. Oleh Allah kita disuruh untuk banyak memohon kepadanya agar mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah Rabbi auzina ashkura nikmatak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Setelah kita bersyukur pada Allah, sambungannya wa 'ala walidayya. Kamu jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kalau kita memperhatikan ayat dalam Al-Qur'an, ada beberapa redaksi ayat yang selalu bergandengan. Ada 3 dalam klasifikasinya. Yang pertama ada atiullaha wa atiur rasul. Ayat ini memerintahkan kita taat pada Allah dan taat pada Rasul. Artinya tidak bisa hanya taat pada salah satu, harus keduanya. Kalau taat pada Allah, ya juga pada Rasul. Kalau cuma pada Allah tidak sempurna, kalau taat pada Rasul saja juga tidak sempurna. Ayat yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu gandengan biasanya di Al-Quran. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Tidak sempurna sholat kita kalau kemudian kita mampu berzakat tapi tidak berzakat. Juga tidak sempurna kita berzakat tapi tidak bersolat. Itu bergandengan dua-duanya. Yang ketiga adalah kalau kita bersyukur, selain bersyukur pada Allah, jangan lupa kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Itu yang kedua langkahnya. Kenapa kemudian di usia 40 itu selain diperintahkan syukur pada Allah kepada orang tua, juga kita diperintahkan langkah kedua itu. Kita bisa bayangkan mungkin usia kita, saya sendiri 40 tahun lebih sudah, atau punya lebih lagi. Kenapa kita diperintahkan untuk bersyukur pada orang tua? Kita bayangkan umur kita 40 tahun lebih, bagaimana umur orang tua kita? Mungkin kalau ditambahkan dengan umur usia kita, bisa jadi usia bapak ibu kita di atas 60 tahun atau 70 tahun. Dan di saat itu orang tua kita adalah di masa-masa yang seperti anak kecil, kembali seperti anak kecil dan lemah. Maka oleh Allah kita diperintahkan untuk bersyukur, artinya birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Memang berat, masyaallah rahimakumullah. Kita bayangkan orang tua kita, mamanya kalau sehat alhamdulillah, tapi kebanyakan kalau di zaman sekarang di usia 60, 70 dan seterusnya, kebanyakan sudah berpenyakitan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan banyak itu contohnya, dihinggapi penyakit yang diabetes, yang stroke dan sebagainya. Sehingga apa?
sebagai anak, tidak mau kita harus direpotkan. Sebenarnya bukan direpotkan, itu kewajiban kita. Tapi sampai seberapa kita mampu untuk birrul walidain? Saya rasa kalau mungkin 1 minggu 1 bulan masih bisa lah. Tapi kalau dilanjutkan lagi, saya rasa kemanusiaan kita akan muncul. Minimal kita akan mengeluh, minimal itu. Bisa jadi justru meninggalkan orang tua kita. Ini adalah koreksi untuk diri pribadi kami juga, hadirin rahimakumullah. Maka kemudian di langkah kedua itu kita diperintahkan syukur pada orang tua kita di saat kita umur 40 tahun itu. Ada beberapa kisah tentang orang tua itu dalam kitab Ihya Ulumuddin namanya, di jilid 2 halaman 216. Ada suatu kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak menurunkan anbiya, nabi-nabi? Dalam keterangan itu di kitab itu, bahwa suatu saat ketika Nabi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri dan mulia, ketika Nabi Yakub ini datang sebagai orang tua, kemudian Nabi Yusuf ini tidak menyambut dengan hangat. Artinya dia tetap duduk saja gitu, tidak berdiri menyambut, hanya begitu saja. Bukan kemudian berkata kasar, tidak. Dia duduk dan tidak menyambut, berdiri menghampiri Nabi Yakub sebagai ayahnya. Maka kemudian ditegur langsung oleh Allah SWT. Wahai Yusuf, apakah engkau merasa lebih mulia daripada bapakmu Yakub? Maka demi kemuliaanku, kamu tidak akan diberikan keturunan nabi-nabi. Itu karena apa? Tidak kurang memuliakan orang tuanya. Itu sebagai contoh, bukan kita ngerasain Nabi Yusuf, enggak. Sebagai contoh koreksi diri kita sendiri. Sampai seberapa kita mampu memuliakan orang tua kita. Kemudian kalau kita melihat ibu kita, dalam Al-Quran ada kalimat kurha, artinya yang tidak disenangi. Kita enggan untuk menerima itu. Ada 3 tempat. Yang pertama adalah wa hamalathu ummuhu kurha. Ketika seseorang hamil itu sebenarnya benci, nggak seneng orang itu hamil. Ibu kita hamil terpaksa sebenarnya. Bahkan di ayat lain sebutkan wahnan ala wahnin, berat di atas berat. Kita bisa bayangkan ibu kita atau istri kita kalau mengandung, bagaimana ketika posisi sudah di usia 7 bulan ke atas, duduk mungkin capek, berdiri capek, tidur pun capek, dan seterusnya. Wahnan ala wahnin. Dan itu kurha dalam Al-Quran disebutkan sebagai hal yang tidak disukai. Itu kurha yang pertama. Yang kedua adalah wa wada'athu kurha. Ketika melahirkan itu hal yang nggak disukai, dibenci sebenarnya. Semua orang enggan untuk melahirkan. Kalau bisa langsung punya anak sebenarnya. Melahirkan itu susah payah. Atau kalau bahasa Jawanya totoannya nyawa, taruhannya nyawa. Itu. Dan itu kurha, artinya tidak disukai. Dan yang ketiga kalimat kurha itu adalah kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Untuk sesuatu yang dibenci, yang ketiga itu adalah peperangan. Kutiba alaikumul qital, sebenarnya kutiba itu sama dengan kutiba alaikumul siyam, artinya diwajibkan kepadamu untuk jihad fisabilillah. Tapi kurhun itu sebenarnya hal yang dibenci. Tentara sehebat apapun, Kopassus ataupun apa, sebenarnya kalau disuruh berperang pasti gak suka juga untuk berperang. Itu nasnya Al-Quran. Karena pasti berperang itu kalau tidak mati ya selamat itu saja. 2 pilihan itu. Maka di Al-Quran kalau umur 40 tahun, ibumu yang sudah susah payah membesarkan dirimu itu, bapakmu yang susah payah juga gagahnya di waktu muda dihabiskan untuk menghidupimu, kemudian kamu tidak mau bersyukur, maka tidak sempurna syukurmu kepada Allah SWT. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, wa na'amala sholihan taradahu, yang ketiga itu adalah
bersegeralah untuk berbuat amal soleh, tapi tidak sekedar soleh, tapi ada tahsis, tarodohu, ada mengkhususkan, ada qayyid. Berbuat yang soleh tapi yang diridhoi oleh Allah. Jadi artinya apa? Ada perbuatan soleh yang tidak diridhoi. Contoh zaman sekarang, kita sering berbuat soleh tapi kita masukkan ke dalam media sosial, kemudian kita berbuat soleh tapi kemudian bikin spanduk, cobloslah, pilihlah. Nah, tardohunya di mana? Oleh Allah, sudah kamu 40 tahun jangan cari yang soleh tapi bukan untuk Allah, yang diridhoi oleh Allah, tardohu. Itu langkah ketiga. Langkah yang berikutnya, yang keempat adalah waslih li fi duriyati. Setelah kita berbuat soleh, soleh itu tidak cukup untuk diri kita sendiri. Ternyata mensolehkan diri sendiri itu lebih mudah daripada mensolehkan orang lain, terutama anak kita. Kalau kita soleh, tuntutan yang keempat tadi, wa aslih li fi duriyati, maka solehkan juga keturunanmu, duriyahmu. Jadi tidak hanya bapak ibunya yang soleh, tapi anak itu juga kalau bisa soleh. Karena apa? Anak itu adalah amanah dari Allah kepada kedua orang tuanya, yang mana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa setiap kullu mauludin yuladu al fitrah, bahwa setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, dan bapak ibunya yang nanti akan mewarnai dia Majusi atau Yahudi atau Nasrani. Maka kita diperintahkan di usia itu, sudah solehkah anakmu? Yang berikutnya adalah yang kelima, wa ini itu betul ilaika, ini itu betul ilaika, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala di usia 40 tahun itu. Karena tidak ada jaminan apakah umur 40 kita sampai 60 atau 70 tahun. Tidak ada jaminannya. Segera untuk bertaubat di usia 40 tahun. Dan yang terakhir adalah wa inni minal muslimin. Yang terakhir adalah dan sungguh aku benar-benar berserah diri, sudah pasrah kepada Allah SWT sebagai seorang muslim. Artinya apa? Siap sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah SWT. Ma'asyiral rahimakumullah, itulah khutbah singkat dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya hadirun ittaqullah mastata'tum wa syari'u ila maghfiratin rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العذاب جهنم ونعوذ بك من العذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح ونعوذ بك من الفتنة المحيا والممات. اللهم نعوذ بك من الهم والحسن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.